Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai sekarang masih banyak dari kita yang sering bermain PS2. Entah itu hanya untuk sekedar nostalgia, atau memang kalian masih bermain PS2 karena gamenya banyak yang seru dan memorable. Akan tetapi, masalah utama yang dihadapi apabila kita masih bermain PS2 di zaman sekarang bukan hanya dari mesin PS2-nya yang telah berumur, tetapi juga sulitnya kita bermain dengan gambar yang bagus seperti zaman dulu. Hal itu disebabkan karena media display zaman sekarang, entah itu TV ataupun monitor, semuanya sudah menggunakan teknologi HDMI, yang dimana kabel tersebut mampu mengantarkan gambar yang lebih detail dengan resolusi tinggi. HDMI sendiri pertama kali dikenakan di konsol PS3 dan masih digunakan hingga konsol saat ini yaitu PS5 dengan sedikit upgrade tentunya. Sedangkan untuk PS2, konsol legendaris tersebut belum mendukung teknologi HDMI untuk displaynya, melainkan hanya mendukung kabel AV, yang dimana kabel ini sering kita temui penggunaannya pada era TV tabung sebagai media pengantar gambar dan juga suara. Nah, apabila kita gunakan kabel AV tersebut ke TV zaman sekarang, yang rata-rata sudah LED, walaupun TV tersebut masih menyediakan colokan AV, gambar yang dihasilkan tidak akan sebagus kita bermain di TV tabung zaman dulu, dan terkesan buruk dan kotak-kotak. Mengatasi hal ini, sebenarnya beberapa tahun lalu, kami sudah pernah membuatkan video tentang alat-alat yang bisa sedikit memperbaiki kualitas gambar yang dihasilkan oleh PS2. Yang pertama, kami sempat mencoba menggunakan konverter AV to VGA. Alat ini cocok kita gunakan apabila kita mempunyai monitor yang nganggur dan tidak digunakan. Dengan catatan monitor tersebut mempunyai port atau colokan VGA-nya. Karena di sini kita tetap menggunakan kabel AV sebagai input utamanya, untuk hasilnya sebenarnya tidaklah begitu buruk. Bisa dikatakan lebih baik daripada kita bermain PS2 di TV LED zaman sekarang. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton saja videonya. Untuk yang kedua, kami juga sempat menggunakan konverter PS2 to HDMI. Alat ini bisa dikatakan lebih baik dari konverter pertama yang tadi. Selain karena kita menggunakan kabel HDMI yang sudah jelas kualitasnya akan lebih baik, alat ini juga cocok kita gunakan di TV maupun monitor. Nah, lalu di video ini, kita akan mereview satu kabel lagi yang bisa kita gunakan untuk PS2, yaitu kabel komponen. Kabel ini sebenarnya mirip dengan kabel AV, yang dimana tampilannya memiliki banyak warna. Akan tetapi, di kabel komponen ini, jenis warnanya sedikit lebih banyak dari AV, dan katanya kualitas gambar yang dihasilkan di TV bisa lebih baik dari kabel AV. Untuk kebutuhan review, kami sudah membeli kabelnya secara online di PSE Game Shop seharga 13.000. Sebenarnya kalau kita lihat di marketplace, harganya sangat bervariasi. Yang termahal biasanya disertai dengan box dan juga manual booknya. Karena kami membeli yang termurah, jadi cuma dapat kabelnya saja. Oke, kita langsung saja lanjut ke proses unboxing dan juga pengetesan kabelnya.
Oke guys, di sini kita sudah ada di depan TV, yang dimana kita akan mencoba bermain PS2 menggunakan kabel komponen yang sudah kita unboxing tadi. Dan kita akan coba melihat perbandingannya dengan konverter HDMI to PS2 yang kita sempat review beberapa bulan yang lalu. Dan juga perbandingannya dengan kabel atau konverter AV to VGA yang kita gunakan ke monitor. Dan sempat juga kita buat videonya beberapa atau bahkan 1 tahun yang lalu ya. Sini kita sudah bersiap. Ini sudah kita siapkan kaset. Karena PS2 ini masih menggunakan kaset ya. Selanjutnya, untuk kabel yang ini kita sambungkan ke TV ya. Untuk TV yang ini ada di sampingnya. Di sini kita cocokkan sesuai dengan warnanya di sini ya. Dan setelah itu kabel powernya kita colokkan ke stop kontak seperti biasa. Oke guys, di sini kita sudah berhasil memasang kabel komponennya ke TV. Di sini kita bisa lihat di samping ya. Hanya warna kuning yang tidak ada di kabel komponen untuk PS2 ini. Sisanya semuanya ada ya. Di sini kita tinggal menyalakan TV-nya. Nah, kita akan coba nyalakan. Nah, langkah awal yang kalian harus lakukan setelah menyalakan TV adalah mengubah input source-nya ke kabel komponen. Itu kalian bisa setting melalui remote ya. Di sini contohnya kita pilih source ini. Nah, seperti ini ya. Kalian pilih komponen. Karena kita menggunakan kabel komponen ya untuk PS2-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal nyalakan PS2-nya. Di sini terlihat resolusinya 480 ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk gambar PS2-nya sudah keluar beserta dengan suaranya. Di sini kita akan coba untuk tes game ya. Game pertama yang akan kita coba di sini adalah game bola ya. Coba untuk melihat bagaimana grafisnya yang ditampilkan di TV LED menggunakan kabel komponen. John Champion here, and this, the voice of Jim Beckett. Hello, John. We're really looking forward to this one. Let's hope it lives up to all our expectations. And we're now underway. Carrick. Now wins possession. Benzema. No, not this one. Phil Jones. Modric. Into the box. Keep your eyes open. There's an electrical storm been reported towards the lower half of the mountain. Racers, take your mark. Racers on course.
Oke guys, mungkin sekian review kabel komponen untuk PS2 dari kami. Kesimpulan yang kami dapatkan dari yang sudah mencoba semua jenis kabel display PS2, kabel komponen ini dapat menghasilkan gambar yang terbaik untuk PS2 di zaman sekarang. Bahkan menurut kami, sedikit lebih baik dari yang bisa dihasilkan konverter PS2 to HDMI yang sudah sempat kami review sebelumnya. Setidaknya sejauh ini, itu kesimpulan yang kami dapatkan. Karena kami belum mencoba memainkan PS2 di TV menggunakan konverter PS2 to HDMI, yang dimana sebelumnya kami hanya mencobanya di monitor, mungkin saja apabila dicoba di TV, gambar yang dihasilkan bisa lebih bagus dari kabel komponen ini. Mungkin next time kami akan coba buatkan video perbandingannya. Like video ini apabila kalian suka, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.